Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Insya Allah antum semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat sekalian, insya Allah kalau Allah masih memberikan kepada kita umur yang cukup, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah saum ya mungkin sekitar 1 minggu lagi ya, tepatnya mungkin insya Allah tanggal 13 April ya. Dan tentunya ada hal-hal yang mari kita saling mengingatkan, terutama untuk saya pribadi, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat teman-teman semua bahwasanya ada hal-hal yang sepertinya sepele tapi insya Allah itu akan membuat kita semakin nyaman melaksanakan ibadah saum. Di antaranya adalah bagi teman-teman semua yang masih punya hutang nih, ini bukan hutang uang ya, walaupun tetap hutang uang ya harus dibayar. Ini adalah kondisinya karena kita mau saum, ingat bahwasanya yang masih punya hutang saum silahkan diingat-ingat kembali, masih ada waktu untuk membayarnya, yaitu dengan mengkodonya. Ingat, hanya untuk mengkodonya. Ini bagi yang kuat. Bagi yang tidak, bagaimana caranya? Ya dengan fidyah. Tapi jangan sampai fidyah ini menjadikan suatu saya mah anggap aja nggak kuat sehingga cukup dengan fidyah karena cukup dengan harta saja. Tidak ya. Dan ini harus kondisinya bagi mereka yang mau membayar fidyah itu memang tidak bisa melakukan ibadah saum, mungkin karena dengan kondisi yang tidak fit gitu kan, dan itu pun sakitnya bisa lama. Jadi kalau misalnya hanya sakit sehari 2 hari, tetap itu harus melakukan dengan mengkodonya. Kenapa ini wajib gitu kan? Jadi buat teman-teman semua yang biasa saum sunnah kemis dan Senin Kamis gitu kan, ya untuk sementara disimpan dulu nggak apa-apa gitu kan. Yang penting yang wajibnya dulu, yang sekarang itu yaitu mengkodonya. Yang kedua adalah, pernahkah kita berpikir bagaimana caranya kita mempersiapkan berbagai macam hal yang bisa menunjang kenikmatan dan bahkan ini menjadi sesuatu yang sunnah bagi kita. Ingat bahwasanya dalam sebuah riwayat banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat Rasulullah itu 6 bulan sebelum melaksanakan ibadah saum sudah mempersiapkan diri dengan berbagai macam hal-hal yang bisa menunjang kenikmatan dalam ibadah saum, baik itu pakaiannya ya, baik itu juga dengan parfumnya, baik juga itu dengan tempatnya ya. Mungkin buat kita tidak ada salahnya kalau kita kembali mengecek bagaimana pakaian kita, sudahkah kita siapkan untuk nanti, terutama laki-laki berangkat ke masjid untuk taraweh dan ibadah sholat itu betul-betul pakaian yang memang bukan pakaian biasa. Artinya kita berikan yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nih gitu kan kalah keren dengan ketika kita akan tampil di depan karyawan, bertemu dengan seseorang, bahkan ketika kita mau ke undangan. Ketika kita mau ke undangan, kita rela bahkan bikin baju yang baru agar kelihatan tampil keren. Kenapa? Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita kadang-kadang seadanya. Baju setelah bekerja tidak kita ganti, bahkan pakai kaos. Lebih parah lagi kalau pakai kaos yang di belakangnya ada tulisan. Selain tidak sopan juga mengganggu mereka yang di belakang. Maka mulailah kita menyadari bahwasanya begitu pentingnya pakaian ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu menjadi salah satu cara bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena dengan begitu pakaian kita rapih, orang pun akan melihat nyaman. Badan kita bersih, orang pun tidak akan terganggu dengan mohon maaf bau kurang yang nyaman. Maka pakailah parfum. Rasul itu penggemar parfum dan juga memang sebagai sunnahnya, sehingga para sahabat sudah tahu. Belum juga sampai sudah ketahuan nih, tercium bau parfumnya, wah ini adalah Rasulullah yang datang. Begitu dahsyatnya. Nah, yang lainnya adalah bagi teman-teman semua nih, seorang pengusaha, bos gitu kan, silahkan selain memperbaiki atau juga menyempurnakan pakaian untuk sholat secara pribadi, cek and recheck keluarga kita. Bagaimana sajadahnya, bagaimana sarung anak-anak kita, bagaimana mukena istri kita dan juga anak-anak yang perempuan kita. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah perhatikan kelengkapan atau juga keperluan-keperluan yang akan menunjang ibadah saum itu nyaman bagi karyawan kita. Jangan sampai mereka terlupakan, sehingga ketika kita ke masjid dan juga mereka bersama kita, maka usahakan sama-sama punya baju yang aman, nyaman dan juga sopan dan akan terlihat elegan. Dan yang tak kalah pentingnya, Anda akan terlihat semakin tampan dengan baju yang rapih
Dan bukankah Allah menyukai keindahan? Maka pakailah sesuatu yang indah yang memang sebagai wujud kita, syukur kita bahwasanya dengan begitu harta kita akan menjadi berkah. Kenapa? Karena dipakai untuk perlengkapan ibadah. Baju kita bagus pakai untuk ibadah, pakaian kita bagus pakai untuk ibadah, dan juga yang lain-lainnya. Selama itu dipakai ibadah, maka insya Allah punya nilai lebih, bukannya sebatas dia pantas dan dia terlihat nyaman, tapi ada keberkahan dari harta yang kita dapatkan. Semoga dengan begitu insya Allah kita bisa mempersiapkan menghadapi Ramadan ini, walaupun jika suatu saat ternyata Allah tidak memberikan izin untuk bertemu dengan Ramadan, tapi kita sudah mempersiapkannya. Semoga kita berpahala, dan insya Allah innamal amalu binniyat, semua tergantung niat kita. Ketika niat kita lillah dan ikhlas, maka insya Allah kita melakukan sesuatu tanpa pernah menunggu untuk dibalas, dan insya Allah lelahnya tetap punya nilai ibadah. Semangat berjuang, semangat beribadah. Semoga istiqomah sampai saatnya nanti Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah kita berkumpul di jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.